الأكل والشرب يا رشيدة تفضلي أن تسألي إلى نبيل. Sebagai penyelenggara pendidikan madrasah dan pendidikan umum yang berwawasan internasional, Yayasan Islam Al-Hamidiyah Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihimi. Lam yahtalim qattu taha mutlaqan abada wa ma tasa'aba aslan fi mada zamani. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihimi. Inhu dawabu falam tahrab wa ma waqa'at dhubabatun abadan fi jismihil hasani. Wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Bi khalfihi ka amamin ru'yatun sabatat wa la yura asru bawlim minhu fi alani. Ala habibika khairil khalqi kullihim. Wa qalbuhu lam yanam wal ainu qad na'asat wa la yara dhillahu fi syamsi dhu fatani. Wa sallim daiman abadan ala habibika khairil khalqi kullihim. Katfahu qad alata qawman idha jalasu indal wiladati sifyadha bimukhtatani. Wa sallim daiman abadan ala habibika khairil khalqi kullihim. Hadha khasaisu fahfadha takun amina min syarri nari wa syurraqi wa min mihani. Daiman abadan ala habibika khairil khalqi kullihim. Huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu fi kulli hawlin minal ahwali muhtani. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
إلى حضرة النبي المصطفى محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وأهل بيته وأهل سلسلته وخصوصا إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا ومشايخنا ومشايخ مشايخنا وأساتذتنا وأساتذة أساتذتنا وخصوصا إلى روح حجة الإسلام أبي حامد الغزالي نفعنا الله تعالى وبعلومه والعالم الفاضل والورع الكامل الشيخ محمد نواوي الجاوي نفعنا الله تعالى وبعلومه وخصوصا إلى مؤسس معهد الحميدية Ki Haji Ahmad Syekh wa ibunya Solhah. Anallah yaghfiru dzunubahuma wa yu'li darajatihima wa yudha'ifu hasanatihima. Syai'un lillahi al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya. Alhamdulillah jamaah Alhamidiyah, siang ini kita bisa melanjutkan lagi ta'lim kita, kitab Bidayatul Hidayah, ngaji bersama pengasuh yang ke-15. Alhamdulillah ya, istiqomah, mudah-mudahan terus kita laksanakan ta'lim kita sudah ke-15, itu artinya sudah beberapa bulan lumayan. Karena kita adakan selama setiap minggu, jadi ya sudah sekian minggu. Mudah-mudahan kita terus bisa istiqomah dan memberikan barokah ya untuk kita semuanya. Jemaah Alhamidiyah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita juga sekarang memasuki tahun baru Islam 1444 ya. Mudah-mudahan di tahun baru ini semua yang kita jalani lebih baik daripada tahun sebelumnya. Khususnya tentu program-program Alhamidiyah, santri-santri Alhamidiyah, para ustadznya, ustadzahnya, semua tenaga pendidik, tenaga kependidikan, dan para wali santri, semuanya mudah-mudahan lebih sehat lagi di tahun baru ini ya. Karena kesehatan sangat mendukung sekali kelancaran dari semua aktivitas kita. Kita akan lanjutkan ta'lim kita, kitab Bidayatul Hidayah yang dilengkapi dengan syarahnya Maraqil Ubudiyah, kitab Bidayatul Hidayah karangan Imam Al-Ghazali, dan syarahnya oleh Syekh Muhammad Nawawi Al-Jawi Al-Bantani, seorang ulama Nusantara yang menjadi maha guru bagi para ulama Nusantara yang lain ya. Sekarang kita masuk pada bab Adabul Khuruji ilal Masjid ya. Terakhir kita membahas tentang tayamum. Banyak juga yang bertanya, banyak yang mengajukan pertanyaan kemarin terkait tayamum ya. Itu artinya memang satu kebutuhan. Kemarin itu yang satu hal yang saya ingat adalah pertanyaan tentang tayamum ini kan hanya untuk satu sholat fardu saja. Ya. Kemarin karena waktu juga sudah mau habis, sebetulnya masih banyak yang bisa didiskusikan. Kasus-kasusnya, bagaimana kalau tayamum, kemarin tuh dari ibu siapa ya, kalau tayamum sedang safar misalnya. Apakah dijamak? Lalu tayamumnya boleh tidak untuk dua jamak, dua sholat zuhur dan asar misalnya. Dari siapa?
Wah, ingat Ustaz Zuma dari Ibu Indrawati ya dari Surabaya. Mungkin safar dari Surabaya ke Jakarta lah mungkin gitu ya. Tetap yang namanya tayamum untuk satu sholat fardu. Kalau mau dijamak ya begitu mau masuk sholat yang keduanya tayamum lagi, itu aja. Tapi tidak boleh satu tayamum untuk dua sholat fardu. Kecuali untuk sholat sunat boleh. Tapi kalau untuk sholat fardu itu tayamum hanya untuk fardhon wahid gitu. Kalau untuk fardhon tsaniyan harus tayamum lagi. Nah, sekarang kita lanjutkan nastamir ila bab adabil khuruji ilal masjid. Halaman berapa ini? Ar-Rabi'ul Ashrin ya, halaman 24 ya. Baik. Ar-Rabi'ul Ashrin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif adabul khuruji ilal masjidi. Adabul khuruji yakni hadza adabul khuruji. Ini adalah etikat keluar ilal masjidi menuju masjid. Jadi adabul khuruji bisa sebagai khabar. Mubtadanya dibuang. Hadza adabul khuruji ilal masjidi. Etika keluar menuju masjid itu bisa untuk niat untuk sholat, bisa juga untuk kebutuhan yang lain. Misalnya mau ke masjid untuk memulai majlis misalnya. Talabul ilmi sama. Jadi etika ini juga berlaku. Bukan hanya untuk mau sholat saja. Tapi li sholati au li nahwi talabil ilmi. Sama. Wah, mungkin nih yang putri, aduh gimana kan tidak ke masjid sholatnya ya, ke musola ya. Karena di musola ya, mudah-mudahan kita doakan ya nanti Mas di Alhamdulillah nanti ada masjidnya lebih besar, jadi putri juga ke masjid, atau mungkin masjid tersendiri untuk putri. Nah, siapa tahu kan ya, kita mudah-mudahan. Lalu bagaimana dong ketika belum ada, niatkan saja. Masjid itu kan sajadah yasjudu masjan, masjid yaitu tempat sujud. Jadi pada dasarnya adalah tempat kita melaksanakan sholat. Kalau sementara sekarang itu di musola itu, ya niatkan saja untuk pergi ke masjid. Etika ini berlaku juga gitu ya. Fa idza faraghta, maka apabila engkau sudah usai, sudah selesai, min toharotika, dari bersucimu, baik bersuci wudu, hadas kecil, bersuci besar, junub, mandi besar, atau dari tayamum. Kalau sudah selesai, ya, bersuci dari hadas itu, fasolli, maka hendaklah engkau sholat fi baitika, di rumahmu, rok'atayis, di situ apa redaksinya? Subhi ya. Rok'atayis apa sih? Hah? Apa? Yang terjemahannya apa? 2 rakaat. Sholat sunnah subuh. Sholat sunnah subuh ya. Berarti bukan sholat subuh ya. Sholat sunnah subuh. Nah, jadi di dalam beberapa versi ya, ada beberapa versi kitab Bidayah ini, di dalam versi yang lain itu bukan rok'atay subhi, tetapi rok'atayil fajri. Ya, 2 rakaat fajar. Kadang-kadang menggunakan kata subhi, rok'atay subhi. Kalau ada kata as-subhi diawali dengan kata rok'atayi, rok'atani, ya, tapi dijadikan mudhof, nunnya dibuang, rok'atas subhi, panjang kan? Tetapi karena menjadi maf'ul bih dimansubkan, asalnya kan rok'ataini kan, nunnya dibuang, rok'atayi subhi. Kalau kata as-subhi menggunakan kata rok'ata, itu artinya sholat fajar. Ya, bukan sholat subuh. Jadi
Fasholli, maka hendaklah engkau sholat fi baitika di rumahmu rakaatayis subhi yakni rakaatayil fajri, 2 rakaat fajar. Sholat fajar di rumah. Ingkana, kalau ada apa al fajru fajar qad tola'a, itu sudah terbit, sudah, maksudnya kalau fajarnya sudah masuk, berarti sudah masuk waktu subuh. Jadi sholat fajar itu itu ada riwayat menyebutkan bahwa sholat fajar itu ya sholat qobliyah subuh itu. Gitu. Sholat qobliyah subuh ini sholat yang sangat-sangat muakkad, sehingga ada hadis Rasul itu rokaatal fajri, panjang ya, rokaatal fajri khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat qobliyah subuh, 2 rakaat sholat fajar itu lebih baik ketimbang dunia dan isinya. Saking muakkadnya. Mungkin karena perjuangannya berat juga ya, karena ngantuk kan. Nah, ini sampaikan ke para santri itu yang masih suka agak malas-malas. Kamu ingin nggak kebaikan yang lebih baik dari seisi dunia ini? Gampang loh. Qobliyah subuh. Nah, jadi santri harus dikasih motivasi semacam itu. Santri itu dalam masa-masa membentuk cara berpikirnya, gitu, supaya mencintai sesuatu, supaya mencintai ilmu. Ceritakan sesuatu yang kira-kira mendorong dia dengan cara berpikir dia. Misalnya ceritakan tentang Nabi Sulaiman, saya suka mencontohkan itu ya, karena itu gampang banget dicerna. Nabi Sulaiman itu diberikan pilihan oleh Allah. Kamu mau pilih salah satu di antara 3. Kamu mau milih ilmu, mau milih kekayaan, harta, atau mau memilih jabatan atau kekuasaan. Aduh, gimana ya milihnya ya? Ini 3-tiganya menarik ini. Jadi pejabat menarik, jadi orang kaya menarik, jadi orang pintar juga menarik. Gitu. Nah, Nabi Sulaiman memilih 1, ilmu. Apa yang ia peroleh? Ia juga menjadi raja, ia juga menjadi orang yang kaya, bahkan menguasai alam jin kan. Jadi kekayaannya melebihi Ratu Bilqis kan gitu ya. Karena apa? Karena ilmu. Di mana ceritanya? Ada di dalam Al-Qur'an, cuma diceritakan mungkin ke santri itu. Kira-kira begitu. Ini tambahan saja ilustrasi kaitannya dengan betapa mulianya 2 rakaat sholat fajar itu gitu ya. Nah, kalau kita baca di tengahnya syarahnya, baca bacaan yang ringan dalam sholat fajar itu, surahnya itu waqra fihima suratal kafirun, bacanya itu setelah surat Al-Fatihah surat Al-Kafirun, qul ya ayyuhal kafirun di rakaat pertama, wal ikhlas, kemudian surat Al-Ikhlas di rakaat yang kedua. Atau kalau tidak Al-Kafirun dan Al-Ikhlas, apalagi yang ringan? Awiqra alam nasrah al-insyirah. Alam nasrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladzi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dzikrak. Nah, itu aja udah dapat 4 nada bil qalam kan? Ya, Ustaz Fatah ya. Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra, fa idza faraghta fansab wa ila rabbika farghab. Dapat 2 kali latihan metode bil qalam kan, jadi pelajaran Al-Qur'an juga dapat gitu ya. Untuk diri kita sendiri minimal, karena ini kan sholat sunat ya, tidak dijaharkan mengimami gitu. Ya. Di rakaat yang keduanya alam taro kaifaf al-fil gitu ya. Faman qara'a fi raka'atil fajri katanya, barang siapa yang membaca di dalam 2 rakaat fajar itu al-insyirah tadi itu. Al-insyirah itu ini loh. Saya jadi ingat ya. Al-Insyirah adalah salah satu surat yang favoritnya Al-Maghfurlah
Kiai Syaikhul. Gitu. Jadi dapat dari mana cerita ini? Dari Pak Cahyo, putra beliau, pengawas kita. Jadi beliau pernah menceritakan ketika kami berkunjung ke Kiai Ali Yafi, gitu, kami bertanya kepada Kiai lain. Waktu itu dengan mustasyar kita, Pak Lukman Hakim Saifuddin. Kiai, mohon berikan tausiah kepada kami, apa yang harus kami amalkan. Nah, salah satunya itu ya, baca Al-Insyirah. Nah, setelah itu kemudian ingat gitu Pak Cahyo itu bahwa Al-Insyirah itu sering terpampang di Al-Maghfur lah ya. Mengapa? Karena isinya itu untuk kejembaran dada itu. Ya, untuk kelapangan dada ya. Dan seterusnya, kita sudah paham isinya. Dan ternyata ini keutamaannya juga begitu. Kalau dibaca pada 2 rakaat sholat qobliyah subuh, sholat fajar, alam nasroh dan alam taroh, maka fusirat anhu yadu kulli adwin. Itu orang yang akan mengganggu kita itu hilang. Maksudnya tidak akan berhasil mengganggu kita. Walam yaj'al lahum alaihi sabil. Tidak ada jalan buat orang jahat akan mengganggu kita. Tuh. Nah, ya. Kita lanjutkan di matannya. Kadzalika, demikianlah. Maksudnya demikianlah 2 rakaat sholat fajar di rumah itu karena ada yaf'alu mengerjakan siapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli wa sallim. Kalau disebut nama Muhammad minimal Shallallahu Alaihi, ya, atau Allahumma sholli sallim mubarik alaihi. Apapun, pokoknya kita doakan sholawat salam. Kalau ada nama Nabi Muhammad tidak disebutkan, minimal ketika pertama kali, ya, itu orang pelit. Jadi kalau pengen tahu orang pelit itu, kata Rasul, al-bakhil, orang yang pelit itu ma dzukirtu indahu falam yusolli alayya. Ya, orang yang pelit itu kalau namaku disebut di hadapannya, boro-boro dia nyebut sholawat gitu. Nah, itu bakhil namanya. Ya. Gimana Ustaz kalau terus-terusan Nabi Muhammad kalau memungkinkan silakan. Kalau tidak misalnya keras karena mengganggu, dalam hati mungkin yang berikutnya, minimal yang pertama kali itu sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik. Demikianlah yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Nah, Syekh Nawawi memberi penjelasan. Jadi ini belum sholat subuh ya, sholat fajar dulu ya. Sholat fajarnya di rumah ternyata kalau ini. Ya. Jadi tidak di masjid. Tentu situasi bisa berbeda masing-masing. Wa yusannu katanya disunatkan ayyufassila baina sunnatil fajri wal fardhah bil ittija' disunahkan memisahkan antara sholat fajar dan sholat subuhnya itu berbaring. Ala syiqqatil aimani. Jadi sebelum sholat subuh, habis sholat fajar itu berbaring dulu. Bukan tidur, bukan. Berbaring seperti orang mati, seperti mayat. Ala syiqqatil aiman, yang sisi kanannya di bawah, ya, berbaring menghadap ke kiblat. Kemudian awil aisar itu juga boleh, ke kiri juga boleh, yang penting ngadep kiblat. Tapi wal yamin afdol katanya, sisi kanan lebih baik karena seperti itulah mayat dibaringkan, walau fil masjid, walaupun di masjid. Ini kan etika kesempurnaan. Mungkin kita tidak selalu melakukan, tapi kita tahu paling tidak kalau ada kesempatan silahkan dilakukan. Dulu saya suka bertanya-tanya juga, kenapa ayah saya kok tidur gitu habis belum sholat subuh kita udah nungguin, kok ayah saya tidur sih? Rupanya bukan tidur, tapi iltija. Saya belum tahu ilmunya ya. Waktu kecil saya masih SD gitu, saya menyaksikan ayah saya itu istiqomah sekali melakukan itu. Makanya saya suka malu jadi
ke diri sendiri, ya Allah, amaliyah kita itu yang sunnah-sunnah ya, kalau yang wajib insya Allah kita kan semuanya ini. Tapi yang sunnah-sunnah itu betapa kita masih kurang sekali. Iltija ini ternyata juga disunnahkan gitu. Apa hikmahnya berbaring itu? Wa hikmatu dzalika, di tengahnya ada penjelasan dari Syekh Nawawi. Tudkiru doja'atal qabri. Jadi mengingatkan kepada kita tentang bagaimana kita itu nanti itu kelak itu kita itu akan berbaring di dalam kubur. Pagi-pagi di awal hari kita sudah mengingatkan diri kita supaya jangan jadi orang yang sombong, jadi orang yang takabur, jadi orang buruk, selalu dalam kebaikan karena kita pada saatnya akan iltija, akan berbaring sendirian di alam kubur. Kira-kira itu manfaatnya itu. Lalu apa yang dibaca? Nah, ini kita lihat nih, lihat tengahnya sebentar ya, karena ini penting ini, doanya pendek tapi insya Allah mudah dihafal. Ketika berbaring itu membaca Allahumma Robba Jibrila wa Mikaila wa Israfila wa Izraila wa Robba Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ajirni minan nar. Gampang kan? Ya. Coba kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma Rabba Jibrila wa Mikaila wa Israfila wa Izraila wa Rabba Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ajirni minan nar. Salasan 3 kali ya. Insya Allah mudah dihafal. Allahumma ya Allah, Robba Jibrila, wahai Tuhannya Jibril, wa Mikaila, wahai Tuhannya Mikail, wa Israfila, dan Tuhannya Israfil dan Israel, dan Tuhannya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ajirni minan nar. Jauhkanlah aku dari siksa api neraka. Tsumma tawajjah. Nah, setelah itu tsumma tawajjah. Ini fi'il amar ya. Sama seperti di atasnya itu tadi apa? Fasoli ya. Fasoli tsumma tawajjah. Jadi ataf ke fasoli. Tsumma tawajjah, kemudian hendaklah engkau menghadap ilal masjidi, menuju masjid. Setelah itu. Wala tada, dan janganlah engkau meninggalkan as-sholata sholat fil jamaati, dalam berjamaah. Syekh Nawawi menambahkan hadis Rasul, man sholla arba'ina yauman as-sholawati fi jama'atin la tafutuhu fiha takbiratul ihrami kataballahu lahu baro'atan minan nifaqi wa baro'atan minan nari. Barang siapa yang sholat 40 hari, sholat berjamaah tidak putus sekalipun, maka Allah catatkan baginya 2 kebebasan. Pertama, bebas dari nifaq, kemunafikan. Yang kedua, dibebaskan dari siksa api neraka. Itu juga keutamaan dari yang berjamaah yang sudah kita sama-sama tahu ya. La siyaman, terutama as-subha, sholat subuh terutama. Berat kali ya sholat subuh sampai diutamakan ya. Duh, astagfirullah. Ya Allah. Kemarin saya baca tadi pagi apa ya? Baca komentar di Facebook yang iklan ngasuh ini. Ada nggak yang baca? Alhamdulillah katanya. Pengajiannya mabruk atau apa, banyak kiai yang menghindari membacakan kitab ini gitu. Karena baru muqaddimah aja udah dikulipin, iya kan? Waktu itu ingat nggak waktu muqaddimah? Aduh, saya bilang ya Allah, ini ngaji ini kayak bukan memarahi, kayak menguliti diri sendiri, karena kan memang amaliyah kita itu kan untuk standar Imam Al-Ghazali ini kan masih jauh.
Tapi lalu apa kemudian kita jadi mundur, takut untuk membacanya? Jangan. Jadi takutnya itu ada dua macam takut itu. Ada takut itu kan takwa kan. Takwa itu artinya takut kan. Takut itu ada dua macam. Kalau takutnya itu seperti takut ke harimau, maka ketika takut kita akan menjauh. Gitu. Tapi kalau takutnya itu takut karena Allah, kepada Allah, takwa, justru kita mendekat. Nah, ke kitab bidayah ini takut belum bisa melaksanakan. Jangan kemudian menjauhi kitabnya. Deketin aja. Ma la yudraku kulluh, la yutraku kulluh gitu. Apa yang belum bisa diperoleh, didapatkan secara keseluruhan, diamalkan juga mungkin kalau kita analogikan, ya amalkan yang sudah bisa diamalkan. Setidaknya ilmunya kita tahu dulu, gitu ya. Berat memang. Ya termasuk hal yang kecil ini juga. Sholat fajar, kemudian sholat subuh berjamaah, gitu. Mengapa? Fasolatul jamaati karena, faknya di sini karena ya, karena fasolatul jamaati karena sholat berjamaah itu tufaddilu atau tafdulu. Itu mengungguli ala sholatil fadli pada sholat sendirian bisa wa isrina darajatan sebanyak 27 derajat. Kita sama-sama sudah tahu ya kebaikan dari sholat berjamaah sebagaimana di dalam hadis. Fa in kunta, maka kalau engkau tatasahalu itu menganggap enteng engkau. Tata sahalu menjadi khobar kunta, khobar kana maksudnya. Nasmu kana, isim kananya mana? Anta, ya. domir anta. Fa in kunta, maka kalau engkau tata sahalu itu menganggap enteng engkau, tata samahu. Tata samah itu tasamuh, toleran. Kalau engkau terlalu toleran fi misli hadzal ribhi di dalam urusan untuk mendapatkan keutamaan ini, keutamaan berjamaah, alah yang penting makan sholat. Kan sah juga sholat sendirian juga. Nah, kalau engkau menganggap enteng itu tanpa ada alasan meninggalkan sholat berjamaah, fa ayyu faidatin laka fi thalabil ilmi. Fa ayyu faidatin, maka manfaat apa laka bagimu fi thalabil ilmi dalam mencari ilmu? Buat apa kalau gitu belajar? Buat apa mencari ilmu? Ya Allah. Saya sedih juga karena ya saya harus jujur, saya juga kadang-kadang tidak sholat berjamaah. Ya, dalam situasi tertentu saya juga tidak sholat berjamaah. Tapi kalau mengejar keutamaan ini kan 40 kali tanpa putus, bisa tidak? Ya enggak. Minimal misalnya ketika kita di hotel, misalnya sendirian di kamar, itu tidak sholat berjamaah juga. Andai ini kewajibannya, aduh ya Allah betapa kita ini dosanya. Untung ini bukan wajib. Ya, untung bukan wajib. Mudah-mudahan kita bisa meningkatkan terus lebih baik. Fa'ayu faidatin laka fi thalabil ilmi, apa gunanya kalau begitu belajar ta'lim, mencari ilmu, wa innama samratul ilmi, sementara buah dari ilmu itu al amalu, itu mengamalkan bihi, atas ilmu itu, gitu. Buat apa mencari ilmu kalau tidak untuk diamalkan ya? Qala al-mu'allif fa idza sa'aita, maka apabila engkau apa? Sa'aita ay masyaita, dhahabta. Fa idza sa'aita, maka apabila engkau berjalan. Dalam versi yang lain memang masyaita, bukan sa'aita. Saya lihat di PDF yang matan bidayah itu versinya beda dengan ini. Kalau saya sebagai filolog itu bisa menebak bahwa memang yang dicetak di kitab ini dengan versi yang tertentu itu beda dengan yang di PDF misalnya, atau beda dengan, saya pernah mendengarkan juga
pengajiannya kayak Mustafa Bisri, Gusmus misalnya, itu redaksinya yang berbeda dengan ini. Tapi intinya sama, tetapi ada kata yang berbeda. Nah, dalam tahqiq, dalam filologi itu biasa. Artinya yang menyalin manuskripnya, dulunya manuskrip ini tulisan tangan. Dulunya itu ditulis tangan oleh orang yang nyetak ini sumbernya yang hasil salinan si A, yang cetakan lain dari salinan si B gitu. Gitu ya. Sa'aita, masyaita. Faida sa'aita, maka apabila engkau berjalan ilal masjid, ke masjid, famshi, maka hendaklah engkau berjalan ala hayyinatin, dengan lembut, jangan tergopoh-gopoh, jangan terburu-buru. Masjid. Santri kadang-kadang dihitung ya. Satu. Wah, waduh, jatuh. Itu juga jangan juga ya. Kasihan juga itu ada yang kepleset, keseleo. Jangan. 5, 4, 3. Teriak-teriaknya ya kadang-kadang mungkin ada seninya seperti itu di pondok ya. Insya Allah ibu bapak sekalian, kalau ada juga wali santri yang ikut taklim kita, majelis kita ini, insya Allah itu niatnya itu baik untuk mendidik supaya tepat waktu, disiplin ya. Yang penting kitanya lihat-lihat situasi saja. Kalau ada yang lagi sakit jempolnya tetap juga harus dari atas lagi. Nggak ada kompromi. Pokoknya kamu hitungan ke 1 belum juga nyampe, kamu dihukum misalnya gitu ya. Nah, kakinya lagi sakit gitu kan. Ya. Jadi harus tugas pembina ini khususnya ya kalau di pesantren, tugas musrif itu mengetahui betul kondisi santrinya. Ya. Namanya juga isyraf, gitu. Isyraf itu membimbing, kayak pembimbing skripsi. Gitu. Itu bukan sekedar dosen yang mengajar, membimbing, ia lebih intens. Gitu. Jadi kita ini bukan guru semata, tetapi musrifah, pembimbing. Nah, jadi harus dengan lembut. Ke masjid juga supaya bisa hayyinah, supaya bisa rifqin. Tapi juga bukan lemot. Aduh, ke masjid udah. Masya Allah, kamu kenapa? Itu ngantuk, Ustaz. Gitu. Nah, ada juga jadi ya harus moderat, ya semangat tetapi hayyin. Hayyin itu birifqin min ghairi ajalatin, bukan terburu-buru tergesa-gesa. Wa apa nih? Bidomitta wa fathil hamzah. Berarti wa tuaddah ya. Tuaddah sepertinya. Ya, wa bidomitta itu wa fathil hamzah tuaddatin. Dan dengan tasabut, dengan mantap gitu. Dengan lembut tetapi dengan mantap jalannya, wasakinatin, dan dengan nyaman. Dengan nyaman, sakinah. Pokoknya tidak terburu-buru lah ya. Wala ta'jal, dan janganlah engkau terburu-buru. Untuk pergi ke masjid tadi itu. Wakul, alih-alih terburu-buru, wakul, dan hendaklah engkau berdoa fi thoriqika, di dalam jalan menuju ke masjid itu, baca doa. Allahumma inni as'aluka bihaqqis sa'ilina 'alaika wa bihaqqir raghibina ilaika wa bihaqqi mamsaya hadza ilaika fa inni lam akhruj asharon wala baqaron wala riya'an wala sum'atan bal kharajtu ittiqa'a sukhtika wabtigha'a mardatika fa as'aluka an tunkidani minan nari wa an taghfira li dunubi fa innahu la yaghfirud dunuba illa anta. Itu doanya. Allahumma ya Allah, inni sesungguhnya aku as'aluka memohon kepada engkau ya Allah, bihaqqis sa'ilina,
atas nama hak orang-orang yang meminta kepada Engkau, wa bihaqqir raghibina, dan atas hak orang-orang yang mencintai ilaika, untuk dekat dengan Engkau, wa bihaqqi mamsyaya, dan atas hak perjalananku ini menuju ke masjid ini, hadza, ini, ay alladzi ana fihi, yakni zihabi ilal masjid, hadza, ini ya Allah, pergiku ini ke masjid ini, ilaika, menuju Engkau, menuju ke rumahmu, menuju ke rumah yang tempat orang-orang menyembah, bukan tempat yang disembah, menuju tempat di mana orang-orang menyembah, yaitu masjid. Fa inni, sesungguhnya aku ya Allah, lam akhruj, aku ini tidak pergi menuju masjid dari rumahku itu asharon, untuk sebuah kekufuran, wala bataron, dan aku juga tidak pergi dengan apa ya, bator itu istilah Sunda itu gumede gitu. Gumede, siddatu marah, apa ya, gumede itu merasa besar, sombong, merasa mulia, ya. Amat merasa, syiddah itu kan amat ya, marah itu ya senang, mulia, baik begitu. Bangga. Gumede. Jadi, ya Allah, aku ini ke masjid ini bukan karena aku merasa bangga sebagai ustadzah, sebagai kiai, sebagai pimpinan, sebagai orang yang terhormat, bukan ya Allah. Walariaan, dan aku juga berangkat ke masjid ini bukan karena ria, ingin dipuji, naf'an dunyawiyan, karena kemanfaatan duniawi, wala sum'atan, ya Allah, aku pergi ke masjid dari rumah ini juga bukan karena sum'ah. Apa itu sum'ah? Dzikron jamilan indan nas, dipuji oleh orang, dipuji sebagai orang baik, dzikron jamilan, ih keren ya. Ke masjidnya juga sebelum subuh, waduh, rajin pisan si eta mah euy, meni rajin ke masjidna teh. Iya, mohon maaf ya kalau yang di Surabaya ini pakai bahasa Jawa ini. Saya contohnya tidak bisa pakai bahasa Jawa, jadi pakai bahasa Sunda aja. Pokoknya gumede, ria, sum'ah, takabur, dan teman-temannya gitu. Wa ala alihi wa ashabihi gitu ya. Sifat-sifat yang semacam itu tidak ya Allah. Aku tidak pergi ke masjid itu untuk tujuan itu. Bal, tetapi kharaju, aku keluar dari rumahku itu ittiqa suhtika. Ittiqa itu untuk menjaga diri dari murkamu ya Allah, menjauhkan diri dari murkamu, wabtigha amardotika, dan untuk mengharap ridhomu. Itu aja. Ini kan Imam Al-Ghazali ini dalam bidayah ini kan sedang tahdzibul qalb ya, membersihkan hati kita ya. Kadang-kadang ada ya perasaan gitu kan ya kita ya. Apalagi kita sebagai orang yang dicium tangan oleh santri misalnya. Kadang-kadang itu ada. Nah, ngaji bidayah ini mencoba mengurangi itu, mengikis perasaan-perasaan, aku ini senior loh. Udah berapa tahun Umi? Wah, Umi udah 14 tahun misalnya nih. Jadi merasa orang yang sangat baik, sangat, kadang-kadang mungkin ada, tentu na'udzubillah min dzalik ya, kita semuanya berlindung kepada Allah, mudah-mudahan dijauhkan dari perasaan-perasaan itu ya. Padahal cuma pergi ke masjid aja ya, tapi diatur gitu etikanya oleh Imam Al-Ghazali ini, karena sedang manajemen kalbu, menata hati gitu. Jadi aku pergi ke masjid ini untuk menjauhkan diri dari murkamu dan untuk semata-mata mencari ridhomu. Maka fa'as'aluka, maka aku memohon kepada engkau ya Allah,
di sini ada dua maf'ul bih nanti. Fa'as'aluka, maka aku memohon kepadamu, itu maf'ul awalnya, ka, domir ka. Domir maf'ul saninya, antung kidani. Memohon untuk apa? Memohon agar engkau menyelamatkan aku, ya Allah. Ayatun jiani, menyelamatkan aku. Di dalam kitab Al-Adhkar disebutnya, antu'idhani, ayat tamna'ani. Ya Allah, aku memohon kepada engkau agar engkau menyelamatkan aku minan nari, dari siksa api neraka. Wa antaghfiro, dan aku memohon kepada engkau itu, wawunya ataf ke fa'as'aluk, ke antun. Wa antun fidani, wa antaghfironi. Ya. Dan aku memohon engkau mengampuni li kepadaku, dunubi, atas dosa-dosaku. Ini juga maf'ul sani. Maf'ul awalnya li. Ya. Maf'ul bih, objek. Maf'ul bih itu objeknya. Fa'innahu, karena sesungguhnya, domir hu-nya domir sya'n, jadi tidak aid kemana-mana. Fa'innahu, karena sesungguhnya, kalakuan, kalau di Sunda begitu, nggak tahu kalau di Jawa gimana. Sama ya, kalakuan juga ya. Itu tandanya apa? Tanda, kok sama ya. Saya juga sama tuh kalau lagi ini ya, ini lagi ngalogat begini, apa ngalogat bahasa Jawanya? Ngapsahi. Ya, ngapsahi. Maknai. Nah, kalau ngalogat itu, kalau ada hu yang tidak aid, tidak balik kemana-mana, maka itu domir sya'an namanya, dikasih titik 3 tuh. Jadi ketika dibaca lagi ada titik 3, oh ini domir sya'an. Tahu. Titik 3 aja. Segitiga, titik, titik, titik. Kenapa titik 3? Apa karena huruf shin? Sya'an. Gimana Ustaz Ridwan? Ustaz Ridwan yang ngajar ngalogat nih. Ya, titik 3. Kan kalau mubtada mim gitu. Kalau khobar kho ya, dan seterusnya. Tapi dulu saya karena waktu mulai ngalogat itu belum belajar yang bahwa mubtada itu mim. Itu sebetulnya Ustadz saya memberi tanda itu memang mim, tetapi saya melihatnya bukan mim. Jadi ngarengkol, pokoknya ngarengkol ya udah sampai sekarang saya kalau mubtada itu ngarengkol itu muter sesuatu yang nggak jelas ini huruf apa. Oh ternyata seharusnya itu mim. Tapi itu kan arbitrer jadinya. Yang penting saya paham. Di kitab saya itu ya coret-coretannya itu ala saya. Mungkin orang lain tidak paham. Termasuk khobar itu kho. Tapi saya membacanya itu garis 2 kemudian dikasih topi gitu. Sebetulnya ternyata kho gitu. Itulah betapa yang penting itu sebetulnya knowledge-nya, ilmunya, pengetahuannya ya. Ini agak panas ya. AC-nya agak panas. Fa'innahu, karena sesungguhnya la yaghfiru, tidak ada yang mengampuni ad-dunuba, atas dosa-dosa, siapa? Illa anta, kecuali engkau. Jadi illa anta ini fa'il dari yaghfiru. La yaghfiru, tidak ada yang mengampuni ad-dunuba, atas dosa-dosa, siapa? Illa anta, kecuali engkau, ya Allah. Ya. Nah, ini bab tentang adabul khuruji ilal masjid. Si panjang waktunya. Kita lanjut. Sedikit lagi. Ya, masih banyak sih. Ngalogatnya lanjutkan. Adabu dukhulil masjidi. Qala al-mu'allif adabu dukhulil masjidi. Adapun ini etika masuk ke masjid. Setelah pergi ke masjid, gimana nih etika masuk masjidnya? Fa'idha arodta, maka apabila engkau berkehendak, bermaksud ad-dukhula, untuk masuk ilal masjid, ke masjid. Faqaddim, maka dahulukanlah olehmu rijlaka, kakimu, al-yumna, yang kanan. Kita kan pakai sendal nih. Berarti meletakkan sendalnya yang mana dulu? Membuka sendalnya. Kanan dulu. Nah, keliru ternyata. Fanza' na'laka al-yusra. Letakkan
atau lepaskan sendalmu itu yang kiri dulu awalan. Kemudian wahutta rijlakal yusra ala dhahrihi. Jadi kaki kanannya itu diinjekin ke dhahrin na'li, ke apa namanya. Jadi dibebaskan dulu dari sendal, ngelepas yang kiri dulu, injek sendalnya, kemudian yang kanan injek sendalnya, atau baru langsung masuk gitu. Jadi fanza'na lakal yusra awalan wa hutta rijlakal yusra ala dhahri tsumma za'na lakal yumna. Baru lepaskan kaki kanan. Itu di tengahnya kan gitu ya. Ada ya di situ ya. Itu kan. Jadi baru masuk ke masjidnya itu kaki ya. Faqaddim, dahulukan olehmu rijlaka. Maf'ul bih dari qaddim, mansub wa alamatu nasbihi fathatun dhahiratun fi akhirih li'annahu ismul mufrad. Ismul mufrad. Karena kalau isim tasnya rijlaini, bukan rijlaka. Rijlai, alamat nasabnya itu bukan lagi fathah tetapi ya. Faqaddim, maka dahulukan olehmu rijlaka, kakimu al-yumna, yang kanan. Bagaimana kalau masuknya bukan ke masjid sih, tapi ini yang serupa masjid? Nah, sama. Wa mislul masjid kullu mahallin syarif. Berarti musola kita ini sama. Ketika belum ada masjid itu, sholatnya di musola, ini di yang putri ini sama. Perlakukan ketika berangkatnya juga niatkan untuk yang tadi niat ke masjid. Kemudian ketika menginjak, ada batas kan, batas alas kaki suci misalnya. Nah, di situ lepaskan sendalnya yang kiri, injak sendalnya, kemudian yang kanan, kemudian baru kaki kanannya yang masuk. Bagaimana kalau keluar dari masjid tapi masuk lagi ke masjid gitu? Kan kalau masuknya kaki kanan, keluarnya kaki kiri. Tapi begitu keluar jolnya itu ke masjid lagi misalnya. Nah, walau kharaja min masjidin ila masjidin qaddim yaminahu. Nah, kalau keluarnya itu ternyata masjid lagi, ya dahulukan yang kanan. Jadi dianggap belum keluar dari masjid karena jolnya itu jol bahasa Sunda lagi ya. Keluar masjid deui imanya. Itu katuhu deui itu. Ulah nu kencan katuhu deui itu masjid deui. Masjidil Haram mungkin itu ya. Gitu. Wa fil Ka'bah yuqaddim yaminah dukhulan wa khurujan, tuh kan kalau di Ka'bah ya begitu katanya. Dahulukan yang kanan baik masuk maupun keluarnya. Waqul, dan ucapkanlah ketika mau masuk masjid itu, Allahumma sholli ala Muhammadin wa ala Muhammad wa sahbihi wa sallim. Allahumma ghfirli dunubi waftahli abwaba rahmatika. Itu doanya. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Muhammad. Allahumma ghfirli dunubi waftahli abwaba rahmatika. Kalau keluarnya gimana? Allahumma ghfirli dunubi waftahli abwaba fadlika. Apa hikmahnya? Kenapa ketika masuk pakai kata rahmah, sementara ketika keluar pakai kata fadlun, fadli, fadlun. Apa itu? Mengapa? Karena kalau ketika kita mau masuk masjid itu, disitulah masjid itu tempat kita mendapatkan rahmat Allah. Annal masajid mahallu rahmatillahi ta'ala li'ibadihi. Masjid itu di dalam masjid tempat kasih sayang Allah. Orang cuma iktikaf saja, duduk saja, tapi niat iktikaf itu dapat pahala. Karena di situ kasih sayang Allah tak terbatas. Bahkan kasih sayang Allah itu melampaui kemarahan Allah. Inna rahmati sabaqat ghadabi, kata Allah. Kasih sayang aku itu melampaui kemarahan aku kepada hamba. Kalau ingat betapa tingginya kasih sayang Allah itu, orang yang masuk surga pun itu bukan karena amaliyahnya, lebih karena kasih sayangnya. Saya diingatkan oleh Mas Atung kemarin.
Mas Atung membaca tulisan-tulisan dulu gitu ya, ditandatangani oleh Al-Maghfurlah Kiai Syekhu. Kalau dalam mukaddimah itu Kiai Syekhu Al-Maghfurlah itu selalu menggunakan kalimat Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Konsisten, istiqomah. Jadi seperti ingin menekankan bahwa kita itu, ya kalau dalam konteks pesantren ya, ke santri itu yuk kedepankan kasih sayang. Kedepankan cinta ketika mengasuh itu. Jangan benci, meskipun ada yang nakal. Ada yang nakal pun jangan dibenci, tapi justru dirangkul, dipeluk, gitu ya. Coba baca bukunya Kiai Saifuddin Zuhri. Guruku orang pesantren, orang-orang pesantren. Di situ Kiai Saifuddin Zuhri menceritakan gurunya yang bernama Ustadz Mursyid, ya kalau tidak salah. Ustadz Mursyid itu bukan orang yang berpendidikan S1, S2. Itu ustadz, ya ustadz di kampung. Tapi istiqomah sekali. Dan sangat menyayangi anak-anaknya. Kami, kata Kiai Saifuddin Zuhri, kan cerita pengalamannya ketika di pondok, bagaimana disayangi oleh ustadznya. Bahkan Kiai Saifuddin Zuhri menceritakan ketika ada anak yang nakal benar, udah kewalahan para guru itu, panggil ke rumahnya. Bukan dimarahin. Bantuin ini ya, cuci bersih-bersih ini, bersih-bersih apa gitu. Nggak dimarahin, nggak ditanya kenakalannya gitu. Lama-lama jadi merasa terhormat santri ini. Oh, saya kok jadi terhormat jadi asisten kiai ya gitu ya. Makan juga dari kiai gitu. Sehingga ia berubah sendiri. Itu pesantren ya. Nah, kultur ini harus kita jaga. Meskipun tentu di dalam konteks sekarang ya tetap modernisasi sistem itu kan penting juga, manajemennya ya. Jadi ada tata tertib. Kalau kekeh ngalanggar 2-3 kali, pelanggarannya berat lagi begitu, 3 kali membuat orang terganggu. Nah, berlaku kan hadis Rasul juga kan, mukmin yang baik, muslim yang baik itu kan yang hadisnya itu orang lain tidak terganggu. Al-muslimu man salima muslim min lisanihi wayadihi. Muslim yang baik itu orang lain tidak terganggu dengan perkataannya dan tidak terganggu dengan perbuatannya, tangannya. Kata-katanya kasar banget, kata-katanya kotor banget, menyakitkan. Itu bukan muslim yang baik, kata Rasul. Jadi kalau ada santrinya memang yang kekeh juga begitu, apalagi melakukan kekerasan misalnya, itu berarti tangannya membuat orang lain tidak salim, tidak salam, damai. Nah, berarti ada tata tertib juga ya. Insya Allah kita padukan lah. Sampai mana tadi? Doanya ya, doa masuknya ya. Allahumma ya Allah, sholli berikanlah rahmat ala Muhammadin kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa ala ali Muhammad dan kepada keluarga Muhammad, wa sahbihi dan kepada sahabatnya, wa sallim, karena fil amar jangan dibaca wasallama, di atasnya kan fasoli. Orang yang ini kadang-kadang wasallama, lihat di atasnya, kalau sholla wasallama, tapi kalau sholli wasallim. Wasalim dan berikanlah keselamatan. Allahumma ya Allah, igfir, ampunilah ya Allah, li aku dzunubi, dosa-dosaku. Waftah dan bukakanlah ya Allah, li untukku abwaaba rahmatika, pintu-pintu kasih sayang. Wa mahma ra'aita, dan ketika engkau melihat fil masjid, di masjid, man orang yabi'u yang jualan, aw yabta'u atau ya transaksi jual beli, thalabul bai'. Jadi di masjid tapi dia bukan niat ibadah, sengaja aja niat jualan. Fakul, maka katakan saja, la arbahallahu tijarataka. Mudah-mudahan tidak untung. Malah dianjurkan untuk gitu ya. Ini artinya ya jangan salah gunakan masjid untuk bukan tempat sujud, untuk jual beli. Itu katanya. Ada nggak kita yang jualan di masjid? Di sini ada? Oh, ada, nggak boleh kalau di. Nah, kalau ada nggak boleh.
Kalau ada doakan, moga-moga nggak untung. Kok doanya jelek? Karena itulah yang dilakukan oleh Rasul. Nah, jadi Rasul itu bersabda, hadis dari Abu Hurairah di tengahnya, idza ra'aitum man yabi'u aw yabta'u fil masjid faqulu la arbahallahu tijarataka. Wa idza kita lanjutkan dulu ini kalimat berikutnya. Wa idza ra'aita, dan kalau engkau melihat fihi di masjid itu man yang sudu, yang mencari, ayat lubu dolatan, mencari sesuatu. Jadi di masjid ngumumin terus sengaja gitu dipakai gitu untuk mencari barang yang hilang. Sampai fakul, maka doakan la raddallahu alaika. La rodda, mudah-mudahan tidak mengembalikan siapa Allah alaika kepada engkau, dolataka, barang yang hilang, barangmu yang hilang. Kok begitu sih? Kadzalika, demikianlah, amaro, memerintahkan siapa? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena memang itu perintah dari Rasul. Innal masajida lam tubna lihada. Masjid tidak dibangun untuk itu, untuk bisnis. Ya, kalau samping-sampingnya bolehlah, kan di luarnya ya. Di masjidnya. Sedikit lagi, faida dakhalta, maka ini karena kalau sampai tamat ini nggak mungkin ya, karena bab ini agak panjang. Kita cari titik saja. Faida dakhalta, maka kalau engkau masuk ke masjid, faida dakhalta, maka kalau engkau masuk al masjidah ke masjid, fala tajlis, maka janganlah engkau duduk hatta tusolliya, hingga engkau sholat rakaatay tahiyati, 2 rakaat tahiyatul masjid. Gitu. Ya. Tapi kalau di Masjidil Haram katanya kalau mau tawaf, maka fal afdol an tabda bit tawaf. Mulai tawaf dulu, kemudian summa tanwi bir rakaataini, kemudian sholat 2 rakaat. Kalau di Masjidil Haram. Tapi kalau di tempat-tempat biasa langsung sholat dulu. Meskipun sebelum maghrib misalnya kan tidak muakkad sholat sunatnya. Tetapi kalau kita pertama masuk masjid sudah ada begitu, silahkan sholat 2 rakaat. Fa ilam takun, maka kalau engkau tidak ala toharotin, tidak sedang suci, au lam tarudda, atau engkau tidak ingin fi'laha, mengerjakannya, gimana nih? Al-baqiyat as-sholihat. Ya. Fa'ilam takun ala toharotin, maka kalau engkau tidak suci, di tengahnya kok nggak ada ya? Awalam tarudda, atau kalau engkau tidak berkehendak fi'lah mengerjakannya, al-baqiyati sholihati, kebaikan, sisa-sisa kebaikan, maksudnya sholat sunat tadi itu, kafatka, maka cukup bagi engkau. Kayaknya ada yang putus ya. Kalimatnya gimana? Di situ gimana? Iya, kalau di tengahnya langsung ke fa'ilam takun sholaita fi baitika. Iya enggak? Tapi di tengahnya berbeda. Ustaz Ridwan gimana redaksinya? Betul. Ya makanya ini ada yang putus ini. Al-baqiyat as-sholihatnya, kemudian kafatka-nya itu, kafat maka cukup bacaan itu, al-baqiyat as-sholihat, kafatka cukup bacaan itu kepada engkau salasan 3 kali, wakila, dan menurut sebagian kaul arba'an 4 kali, wakila salasan lil muhdis wa wahidah lil mutawaddi, atau
bagi yang berhadas 3 kali, yang untuk yang wudu, yang punya wudu 1 kali. Tapi apa yang 3 kali 4 kalinya itu, kalau kita lihat keterangannya di tengahnya itu adalah diganti dengan bacaan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Jadi ini karena kalimatnya sepertinya ada redaksi yang hilang. Kalau seandainya tidak sempat untuk sholat tahiyatul masjid karena satu alasan, gantilah dengan bacaan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar 3 kali. Wala haula wala quwata illa billah. Boleh juga 4 kali. Fa innaha ta'dilu rak'ataini fil fadli, karena bacaan itu katanya itu setara dengan sholat 2 rakaat tahiyatul masjid dalam hal keutamaannya, gitu. Ya. Nah, mungkin sampai sini dulu. Fa illam takun sholaita fi baitika rak'atail fajri fayudziuka adauhuma anit tahiyati. Nah, masih tahiyatul masjid. Fa illam takun, maka kalau engkau tidak bisa sholaita salat engkau fi baitika di rumahmu rak'atail fajri 2 rakaat fajar, kalau pada waktu subuh di rumah itu belum sholat fajar, fayudziuka, maka cukup buat engkau apa? Ada uhuma, melaksanakan 2 rakaat fajar itu anit tahiyati, sebagai pengganti dari tahiyat. Li'annaha tahsulu bikulli naflin wa bimaktubatin. Gitu. Kalau ini saking utamanya yang sholat fajar tadi ya. Jadi kalau misalnya belum sholat sunat di rumah, belum sholat qobliyah subuh, masuk ke masjid ini, apakah qobliyah subuh atau sholat tahiyatul masjid? Qobliyah subuh. Nah, karena itu keutamaannya akan dapat juga. Fa idza faragta min rak'ataini wallahu a'lam bishawab. Sampai situ dulu ya. Panjang banget. Silahkan, barangkali cuma ada. Wah, ini ada yang sudah angkat tangan di sini nih, di Ustaz Fatah, atau silahkan diatur. Bismillah. Nah, Ustaz Suma siapa dulu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih kesempatannya. Mohon bertanya, bukan bertanya sebenarnya, Ki. Jadi ini ada kesamaan waktu Ramadan kemarin kan saya dikirim ke Bilkolam, Ya, dikirim ke pesantren ilmu Al-Quran, ya. PIQ itu. Nah, itu setiap mau belajar mengaji Al-Quran, setiap mau taklim, itu kami awal itu masih ingat diberikan ijazah doa dari Kiai Basori Alwi, yang kebetulan ini dibacakan oleh jenengan, Kiai. Ya, ini yang Allahumma inni as'aluka, tapi redaksinya sedikit berbeda. Coba. Ya. Allahumma inni as'aluka bihaqqi sa'ilina 'alaika wa bihaqqi mamsyaya hadza ilaika fa inni lam akhruj bataran wala asharan wala riya'an wala sum'atan wa innama kharajtu ittiqa'a sakhatik wa batigha amardatik as'aluka antum kidani minan nar wa antaghfira li dhunubi fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Jadi ini juga bagian dari ijazah doa yang diberikan Kiai Basori Alwi di sana. Jadi dan kami juga diajari ternyata memang ada dalam hadis, barang siapa yang sebelum belajar membaca doa ini maka akan didoakan oleh ribuan malaikat seperti itu. Mungkin itu aja, Kiai, supaya memperkuat. Alhamdulillah, ya. Syukran. Syukran jazilan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nah, ini penguatan, alhamdulillah ya. Jadi ada penguatan bahwa doa ini secara praktisnya diamalkan oleh Kiai Basori Alwi. Beliau adalah
pendiri pesantren ilmu Al-Quran di Malang. Beliau juga murid dari Kiai Syaihu. Jadi kita yakin juga ya seguru seilmu gitu ya. Mudah-mudahan yang di halaman 25 tadi itu silahkan. Gampang kok ini untuk mengingatnya juga karena memang kita mungkin bagi yang baru pertama kali mendengar mungkin agak lama ya. Tapi kalau bagi yang sudah itu relatif mudah dihafalkan. Baca beberapa kali, insya Allah bisa ya. Terima kasih Ustaz Fatah. Ada lagi nih Kiai dari Ustadz Ya. Haji Aseni di chatroom. Pak Kiai, maaf mau tanya. Gak usah minta maaf Haji. 1. Salat fajar apa hanya 2 rakaat saja atau boleh lebih dengan 2 salam? Yang kedua, apakah yang saya lakukan jika masuk masjid sebaiknya sholat tahiyatul masjid saja atau sholat qobliyah? Yang ketiga, sahkah sholat tahiyatul masjid di koridor masjid atau bahkan di AIC misalkan? 3 pertanyaan ya. Iya. Ya terima kasih Ustadz Asni, Pak Asni. Yang pertama, sholat fajar apa hanya 2 rakaat saja atau boleh lebih dengan 2 salam? Ya, di dalam hadisnya itu rokaatal fajri khairum minad dunya wa fiha. Ini salah satu riwayat tentu saja ya. 2 rakaat fajar. Artinya ya 2 rakaat cukup sebagai sholat fajar. Nah, mungkin nanti silahkan dicari lagi literaturnya apakah bisa seperti sholat duha misalnya gitu ya. Tapi untuk sholat fajar ini 2 rakaat. Ya. Kemudian yang kedua, apa yang keduanya? Untuk masuk ke masjid sebaiknya sholat tahiyatul masjid atau qobliyah. Nah, tadi ada penjelasan bahwa khususnya ketika dalam konteks sholat subuh ya, kalau kita belum sholat fajar, artinya qobliyah subuh, kemudian masuk masjid, maka lakukan sholat fajar, fayudziuka ada uhuma. Cukup bagi engkau melaksanakan 2 rakaat sholat fajar itu tanpa melakukan tahiyatul masjid. Karena tahiyatul masjid itu kan sebelum duduk ya. Kalau sudah duduk berarti kan tidak tahiyatul masjid lagi gitu. Sholat yang lain. Jadi kalau mau melakukan tahiyatul masjid ya sebelum duduk. Artinya sebelum sholat sunat qobliyah misalnya. Tapi insya Allah kalau seandainya itu sebetulnya rutin kita gitu sholat tahiyatul masjid itu. Nah tetapi kali ini saya belum sholat sunat yang muakkad banget nih. Gitu. Maka sholat yang muakkadnya itu yang sunnahnya. Maka pahala tahiyatul masjidnya juga yudziuka, mencukupkan, mencukupi. Li'annahu tahsulu bikulli naflin wa maktubatin. Nah, bahkan di sini wa ilam tanwi ma'adalika, walaupun engkau tidak memaksudkan untuk sholat tahiyatul masjid itu, gitu. Tetapi tujuannya atau bahkan memang kebiasaannya kita sholat tahiyatul masjid, insya Allah kita mendapatkan kebaikan dari tahiyatul masjid itu. Sahkah sholat tahiyatul masjid di koridor masjid atau bahkan di AIC? Ya, kalau menurut saya sih tidak. Tahiyatul masjid itu ya di dalam masjid. Kalau di luar masjid itu tidak tahiyatul masjid. Tidak perlu sholat tahiyatul masjid ketika sholat di lapangan juga. Ketika sholat Id misalnya ya di lapangan, ya tidak perlu sholat tahiyatul masjid. Mungkin Ustadz Ridwan punya referensi lain. Ya saking semangatnya, wah pokoknya baru nyampe ke depan turun dari mobil, saya sholat tahiyatul masjid dulu deh karena ini area steril nih nggak bisa misalnya ke masjid. Tidak perlu, insya Allah. Jadi nikmatilah ketidakperluannya itu. Jadi jangan memaksakan diri juga gitu ya. Terima kasih banyak pertanyaannya. Ini sangat penting ya karena memang kalau untuk sholat Jumat sampai sekarang setidaknya di AIC mungkin bagi jemaah Al-Hamidiyah yang apa sih AIC itu? AIC itu Al-Hamidiyah Information Center ya. Jadi semacam kantor, adanya itu di luar masjid AIC itu. Setelah parkir itu ada ruangan AIC. Nah, ketika masa pandemi sekarang khususnya,
jemaah Al-Hamidiyah itu santri itu sholat di masjid, tapi karena area steril maka karyawan itu sholatnya di ruangan AIC. Tetapi kita minta supaya ada connecting space, ada area yang menghubungkan. Pintunya tidak boleh ditutup, ya kan, untuk kesempurnaan sholatnya. Meskipun suara mungkin kedengaran, tapi tetap pintu dibuka, pagar dibuka, sehingga ada ketersambungan, meskipun tidak di dalam masjid. Untuk sholat Jumatnya. Tetapi kalau untuk sholat tahiyatul masjidnya tidak. Saya kira begitu ya. Selanjutnya dari Ustadz Ahmad Murdiansah. Ini menyampaikan langsung, Kiai. Oh ya, silakan. Dipersilakan, Ustadz. Oh ya, silakan. Mute-nya masih di mute, Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, sudah bisa. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Assalamualaikum. Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi. Mohon maaf agak sedikit berisik di depan asrama di bawahnya di lobi asrama. Yang ingin saya tanyakan berkaitan dengan sholat jamaah, Pak Kiai. Ya. Bagaimana hukumnya kita berjamaah di sebuah masjid yang anggaplah masjid itu masjid tertua di kampung itu, dan seperti ada pengukuhan seorang imam, dan seorang imam itu ternyata dari segi bacaannya kurang. Bagaimana hukum kita bermakmum kepada imam yang diakui oleh masyarakat sekitar lah, kan gitu, dan sulit kemungkinannya untuk digantikan. Bagaimana hukum kita bermakmum dengan imam yang seperti itu? Terima kasih Pak Kiai. Ya, terima kasih Pak Ahmad. Ini pertanyaan yang mungkin sering sekali kita alami juga ya. Bagaimana kalau kita sholat di masjid atau di sebuah tempat, di musola gitu ya, bermakmum kepada seseorang, kita tidak kenal orang itu, katakanlah di mall misalnya, di mana ternyata, dan jahr, maghrib, isya atau subuh, ternyata bacaan imam yang kita bermakmum itu tidak fasih gitu. Apa yang kita lakukan? Pertama, kalau seandainya ketidakfasihannya itu mengganggu betul sahnya sebuah bacaan, misalnya ya sangat fatal lah gitu ya, yang seharusnya panjang itu pendek, misalnya, atau yang hak besar jadi hak kecil, wadduha misalnya, walaili idza syaja, ini seperti fasih tapi keliru gitu ya, wasamsi harusnya wasyamsi misalnya, atau khususnya di surat Al-Fatihah kan wajib kan, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kan harusnya iyyaka, hanya kepada engkau lah kami menyembah ya Allah. Tapi kalau dibaca iyyaka artinya itu asyamsu, matahari kan, maka iyyaka, kepada matahari lah na'budu, kami menyembah. Nah, itu kan. Nah, maka yang dilakukan oleh kita sebagai makmum itu adalah boleh mufaraqah, memisahkan diri sholat sendiri gitu ya. Kalau misalnya nggak enak nih ketahuan memisahkan diri, ya memisahkan diri bisa jadi gerakannya mungkin bareng juga, tapi niat yang penting itu dalam hati, saya memisahkan diri, sehingga bacaan menjadi tanggung jawab diri sendiri. Kalau sebagai makmum, bacaannya ikut saja ke imam, kita hanya mendengarkan saja itu cukup kan ya. Tapi kalau sendiri, bacaannya menjadi tanggung jawab kita sendiri. Kita baca Fatihah, kita baca surat gitu. Nah, tapi kalau misalnya pada bacaan yang mungkin masih bisa ditolerir, katakanlah begitu ya, ya mungkin tidak fasih-fasih banget, tapi masih oke lah gitu bacaannya. Mungkin ikhfa-nya kurang, atau kalau versi Ustadz Fatah ini gunnahnya harusnya 2 ketuk tapi hanya 1 ketuk misalnya gitu ya. Misalnya
Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim. Mana gunanya? Enggak ada ya di suratnya. Nyari-nyari gitu. Tidak ada di situ ya. Ya harus di surat ya. Harus di surat. Misalnya qul a'udzu birabbin nas, kan harusnya dua ketuk ya. Panjang, tapi ini membacanya qul a'udzu birabbin nas. Masih oke lah gitu. Minor gitu. Kesalahannya minor, maka jangan putuskan. Lanjutkan sholatnya. Tapi kalau pada bacaan yang fatal banget, khususnya surat Al-Fatihah, sebaiknya mufaraqah saja. Ya, ada bab tertentu tentang mufaraqah itu mungkin kapan-kapan nanti kita. Yang penting itu jangan membatalkan sholat. Nah, ini juga penting karena alakum para ulama itu salah satu dalil bahwa kita tidak boleh jangan pernah memutuskan sholat itu karena dalil yang tadi itu jangan pernah batalkan amal kalian, jangan batalkan sholat. Bahkan kemarin dalam bab tayamum, bahkan ketika kita sholat dengan tayamum tiba-tiba ada air, itu kan sebagian ulama bilang sempurnakan dulu sholatnya, tapi menjadi sunnah ulang lagi sholatnya karena ada air. Jadi bukan dibatalkan, ada air nih, maaf ya, sholatnya saya batal dulu gitu, nggak begitu caranya. Kira-kira begitu ya. Dia buka Kemendikbud. Urutannya doang. Tanya tentang sholat subuh di masjid bagi perempuan. Berhenti di sini. Imam Haki bisa menyampaikan langsung. Ya udah, silakan dulu. Bisa benerin saya. Ya udah, nanti saya tinggal kopiin deh. Ya, nggak apa-apa Ustaz, saya sambil rapat ini. Iya, pertanyaannya itu bagaimana maksudnya? Boleh atau tidak boleh kan boleh. Boleh, enggak maksudnya. Wajib tidak wajib tidak wajib. Ya. Jadi tergantung pertanyaannya. Mau tanya tentang sholat subuh di masjid bagi perempuan. Apa yang ditanyakannya barangkali ya. Tapi mungkin kalau boleh saya tangkap, terima kasih Mama Haki, mungkin memang di dalam Islam, di dalam fikih itu ada lebih penekanan ke laki-laki itu sholatnya itu di masjid, gitu. Ya. Nah, tapi bukan berarti tidak boleh perempuan sholat di masjid, sholat subuh, gitu ya. Mungkin kalau bisa langsung boleh lebih langsung, tapi sudah ada yang nunggu juga ya, yang lain yang ini silakan, mangga diatur aja gimana. Baik, selanjutnya Kiai dari Pak Harno atau Wali Agung Wibowo. Silakan Pak. Pak Fauzan juga tadi ya, Ustadz Fauzan juga ya berikutnya ya. Ini dari Jambi nih Pak Kiai ini. Ya. Assalamualaikum Pak Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gini Pak Kiai, tadi kan mengenai sholat fajar, yang ingin saya tanyakan itu sholat fajar itu apa ada yang bilang sama dengan sholat qobliyah subuh ya? Betul. Terus kalau tadi kan disunahkan lebih afdol sholatnya di rumah, ya. Hanya saja kalau kebiasaan di sini kan kalau di rumah nanti sampai di masjid sudah ketinggalan sholat subuhnya Pak Kiai, kayak kebiasaan karena nggak terlalu lama jedanya antara azan dengan qomat ya. Terus yang kedua saya juga pernah mendengar atau kajian kalau kita rutinkan sholat qobliyah subuh itu dengan surat apa tadi ya, Alam Nasroh yang pertama, kemudian Alam Taro yang kedua, katanya itu akan terhindar penyakit wasir. Apa ya itu Pak Kiai? Terima kasih Pak Kiai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Penyakit wasir ya tadi ya Bapak ya. Wah, penyakit wasir itu sakit ini ya. Apa? Duduknya sakit ya. Iya. Terima kasih Pak Harno. Satu kehormatan buat majelis kita. Ada partisipasi dari Pak Harno ya. Kenapa? Dari Jambi ya, subhanallah. Beliau ini wali santri dari Agung. Kelas berapa?
Agung dan bagus, dua. Aduh, terima kasih banyak ya atas kepercayaan Pak Harno. Ya, yang pertama tadi, jadi sholat fajar di rumah itu tentu bukan kewajiban. Ya, ini adalah satu etika yang ditempatkan dalam pembahasan kitab Bidayah sebagai sebuah keutamaan. Kalau memungkinkan. Kalau tidak memungkinkan, apalagi ke masjidnya jauh, misalnya gitu ya. Mau sholat di rumah kan belum fajar, kan harus qad thala'al fajru. Ini kalau nunggu fajar dulu begitu ke masjidnya udah ketinggalan, berarti tidak perlu. Lakukan plan B, berarti plan B itu ya ke masjid, kemudian di masjidlah sholat qobliyahnya nanti, dan di situ tahiyatul masjidnya juga dapat. Kalau misalnya belum masuk waktu fajar, berarti tahiyatul masjid dulu saja. Tahiyatul masjid, kemudian begitu subuh baru sholat fajar kan. Jadi dapat dua-duanya gitu ya. Jadi ini salah satu alternatif etika beribadah di dalam sholat fajar. Tapi tidak harus begitu ya. Dan apalagi juga kalau yang santri ya, kalau santri mengamalkan ini bagaimana? Ustaz, kan di Bidayatul Hidayah sholat qobliyahnya di rumah, berarti kami di kamar dong. Wah, ustaznya dilawan nanti kan. Ini kata Pak Kiai nih, kata Pak Kiai kita sholat sunatnya ini di kamar, ntar habis aja nggak. Wah, jadi susah ini kalau begitu mengerahkannya. Padahal kita mengerahkan santri ke masjid juga kan sebelum azan kan gitu ya. Jadi memang kita lihat konteksnya dan situasinya ya. Itu yang pertama. Yang kedua mengenai keutamaannya memang betul seperti yang ada di sini. Memang tidak, kalimatnya bukan kalau istiqomah melaksanakan sholat fajar kemudian dihindarkan dari penyakit wasir ya. Mungkin itu salah satu ya. Tetapi di sini kan kalimatnya itu kalau seandainya kita istiqomah, mana tadi di sini ada ininya penjelasannya yang tadi saya baca di sebelah mana? Suratnya tadi Pak Kiai. Suratnya ya, tadi sebelah mana suratnya? Alam Nasro sama Alam Taro. Betul. Sebentar. Di sebelah mana tadi? Adabul Khuruj. Di Adabul Khuruj ya. Di Adabul Khuruj, kemudian mana? Supaya kita baca ulang nih, supaya kita meyakinkan. Baris ketiga dari? Oh iya, betul. Jadi 2 rakaat fajar itu kusirat anhu yadukul li'adwin, jadi dijauhkan dari segala mara bahaya, walam yaj'al lahum alaihi sabil. Jadi keutamaan yang digambarkan di sini bukan terhindar dari penyakit, tetapi terhindar dari mara bahaya. Nah, mungkin di dalam riwayat lain untuk menggambarkan keutamanya yang sampai kepada Pak Harno, misalnya ada penjelasan wasir, tapi saya yakin tidak spesifik ke penyakit tertentu ya. Mari kita tangkap esensinya bahwa 2 rakaat sholat fajar ini termasuk bacaannya yang tadi itu memiliki keutamaan. Barangkali itu ya. Mudah-mudahan bukan hanya dari wasir, tapi dari penyakit yang lain juga. Termasuk penyakit hati juga ya. Itu dijauhkan. Terima kasih banyak Pak Harno. Baik Kiai, terakhir dari Ustadz Fauzan. Oh ya, terakhir ya. Silakan. Ya, Ustadz Fauzan mungkin ya. Dari Ustadz Fauzan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan saya tadi hampir mirip dengan apa yang tadi disampaikan oleh yang dari Jambi ya. Jadi di awal ini tadi ada kata-kata faida farokta min toharosika fasoli fi baitika ro'ati subuh. Saya tergelitik itu dengan kata-kata fasoli fi baitika ini. Sebenarnya ada esensi apa gitu? Mengapa kita harus sholat fajarnya kok di rumah gitu? Ini yang belum saya dapatkan. Mohon penjelasannya, Kiai. Dan yang kedua tentang bacaan sholat fajar ya. Ini
Habis sama apa yang disampaikan oleh Mbak Mun ya. Sebaiknya di rakaat pertama kita membaca alam Isra dan alam Tara ya. Dan Mbak Mun bisa melambangkan zikir dan sebagainya. Itu saja mungkin Pak Kiai. Mungkin tadi ada kesamaan yang disampaikan Pak Mulyono tadi. Cuman mengapa harus di rumah yang jadi pertanyaan. Salat fajar harus di rumah. Syekh Nawawi itu ada esensi apa di situ? Ada nilai keberkahan apa mengapa harus di rumah? Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ustadz Fauzan. Meskipun tadi agak terganggu ya suaranya. Pertama memang karena ini adalah teladan dari Rasul. Tentu secara spesifik Rasul menyebutkan keutamaan dari 2 rakaat fajar ini. Yang tadi itu hadisnya ya, rakaatal fajri khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat fajar lebih baik daripada dunia dan segala isinya. Kemudian yang kedua, kalau kita ambil hikmahnya, mengapa ya kira-kira ya kok ada keutamaan seperti itu? Seperti dijelaskan di sini juga, mengapa Rasulullah melakukan itu? Karena ini kita memulai hari. Ada doa ya, ada doa yang sering juga mungkin kita bacakan itu, Allahumma inni as'aluka khair hadzal yaum wa khairu ma fihi. Nah, itu di awal kalau nggak salah ada doa itu. Ya Allah, aku memohon kepada Engkau kebaikan hari ini dan kebaikan segala hal yang ada di dalamnya. Wa a'udzubika min syarri hadzal yaum wa syarri ma fihi. Dan aku memohon perlindungan kepada Engkau dari keburukan hari ini dan keburukan apapun yang ada di hari ini. Jadi karena kita memulai hari, maka fajar itu, sholat fajar menjadi ada keutamaan tersendiri. Ya harapannya barangkali dengan mengutamakan kebaikan di pagi hari dengan sholat fajar, sepanjang hari kita akan baik. Nah, mudah-mudahan begitu. Seperti halnya yang ada di dalam doa iltija'nya itu. Doa iltija'nya itu kan menggambarkan bagaimana kita memohon perlindungan ya dari Allah, dijauhkan dari api neraka, dijauhkan dari keburukan dan seterusnya. Saya kira demikian ya. Tapi ini bahan yang menarik dari Ustadz Fauzan ini untuk tolong nanti silahkan didiskusikan lebih lanjut. Karena ilmu itu ada 3 ya. Ada ilmu yang mungkin ya, ulumul ulama, ya, kitab-kitab seperti ini itu ilmu para ulama ini sudah kita para pengajar ini sudah biasa ya. Yang kedua itu ada ulumul umara, sebetulnya ada ilmu yang sifatnya itu manajerial, kepemimpinan, itu juga penting. Yang ketiga itu ada ulumul hukama, ilmu-ilmu hikmah. Hikmah itu ya tentang kebijaksanaan. Jadi kadang-kadang ada hikmah-hikmah, kebijaksanaan-kebijaksanaan yang dibahas dalam kitab tersendiri yang perlu juga kita ketahui. Mungkin tidak disebutkan di sini, tetapi ada kita jumpai di dalam kitab yang lain, gitu ya. Mudah-mudahan ya dalam kesempatan yang lain kita bisa perkaya lagi pengetahuan kita, fikihnya, tasawufnya, hikmahnya, supaya kita lebih paripurna menjadi orang yang mengajarkan kembali kepada orang lain, khususnya kepada para santri. Ya. Kelas intahina, alhamdulillah para jamaah sekalian, kita cukupkan pembacaan kitab Bidayatul Hidayah. Insya Allah kita lanjutkan lagi pada kesempatan yang akan datang. Wallahu a'lam bishawab. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abadani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha ala alihi wa sahbihi wa sallim.
Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha badani wa shifaiha wa nuril absari وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد في القلوب بداني ونور الأبصار وعلى وصحبه اللهم صل Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.